Beberapa peralatan militer Indonesia yang masih eksis sampai saat ini. Alat utama sistem senjata, alutsista, merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer suatu negara. Pada 2022, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-15 dari 140 negara di dunia berdasarkan pemeringkatan Global Firepower, GFP. GFP adalah situs web independen berbasis statistik yang melacak informasi pertahanan negara di dunia dan diperbarui setiap tahun. Pengertian alutsista. Penjelasan mengenai apa itu alutsista terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan, Permenhan. Nomor 17 Tahun 2014. Permenhan tersebut mengatur tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan, Kemenhan, dan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan pengertian dari alutsista. Alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI. Ada peralatan TNI yang parah dan usang, dan ada alutsista yang baru. Jadi bermacam-bermacam kondisi dan usia alutsista, sama juga seperti banyak militer lain. Apabila kita ingin membandingkan alutsista kita dengan negara tetangga, kita harus jelaskan tetangga yang mana, tetangga seperti Timor Leste, Malaysia, Filipina atau tetangga seperti Singapura dan Vietnam. Antara alutsista TNI adalah 1. M193-961 KAA meriam anti pesawat, 1950-an. Meriam anti pesawat M193-961 K39 mm Gun, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan, Yon Marhanlan, V Surabaya, melatih mematahkan serangan Pespur FA-18 dan F-35 RAF Australia. Meriam S-60. Meriam Bofors 40 mm ini juga terpasang di kapal-kapal FPB-57, KCR kelas Dagger, Frigat kelas Fatahillah, LPD, Landing Platform Dock kelas Makassar, sampai LST, Landing Ship Tank kelas Teluk Banten. Bofors 40 mm L-70 single barrel, laras tunggal, yang diadopsi oleh TNI AL dan TNI AD. Di lingkungan armada TNI AL, meriam anti serangan udara ini terbilang punya nilai historis yang tinggi. Pasalnya Bofors 40 mm L-70 menjadi senjata andalan yang terpasang pada STC, Satuan Tugas Khusus, -9 dalam misi penisupan pasukan tempur dalam Operasi Trikora di tahun 1962. STC-9 yang terdiri dari 3 MTB, motor torpedo boat, kelas Jaguar buatan Jerman Barat, pada tiap kapalnya dibekali 2 pucuk Bofors 40 mm L-70, yakni pada haluan dan buritan. 3. AZPS-60 TAKT, tanpa alat kendali tembak. 57 mm 1950-an. S-60 meriam anti pesawat manual, buatan Uni Soviet, AZPS-60. Buatan Uni Soviet, Rusia, mulai diproduksi sejak tahun 1950, dan mulai memperkuat arsenal sista TNI sejak era Operasi Trikora di awal tahun 60-an. Diurut dari klasifikasinya, S-60 masuk dalam meriam PSU, penangkis serangan udara, laras tunggal dengan jarak tembak target rendah dan menengah. Dengan panduan sistem penembakan terintegrasi, jangkauan meriam ini bisa melesat hingga 6.000 meter. Sosoknya mungkin sudah kerap dilihat banyak orang. Pasalnya sedari era Orde Baru, meriam S-60 kaliber 57 mm ini kerap tampil sebagai latar dari barisan prajurit pada perhelatan HAT-ABRI TNI. Umumnya meriam ini disandingkan sejajar dengan sista tank AMX-13 MK61. Pemilihan S-60 memang tepat sebagai pemanis untuk latar acara HAT-ABRI, tak lain karena panjang laras meriam anti serangan udara ini mencapai 4,39 meter, cukup gagah dan sangar bila laras ditarik ke atas menjulang hingga sudut 87 derajat. 4. Kapal selam Scorpion. Dilansir dari Navy Recognition, Scorpion adalah kelas kapal selam diesel listrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Perancis dan perusahaan Spanyol Navantia. Setelah perpecahan antara kedua perusahaan,
Kapal selam Scorpion sekarang hanya dipasarkan oleh DCNS dan dianggap sebagai desain Perancis. Kapal selam Scorpion memiliki fitur akustik, magnetik, elektromagnetik, dan inframerah yang sangat rendah. Untuk mencapai tujuan ini, semua alat berat dan peralatan dipasang kokoh pada kopling fleksibel dengan dudukan elastis ganda. Kapal selam Scorpion mampu membawa 30 ranjau laut. Kapal selam ini punya senjata berupa torpedo anti kapal dan anti kapal selam, serta rudal jarak jauh. Scorpion mampu menyelam hingga 350 meter, melaju hingga lebih dari 20 knots, 37 km per jam, di dalam air, dan melaju 12 knots, 22 km per jam, di permukaan. Adapun kru yang bisa dibawa oleh kapal selam Scorpion mencapai 32 orang. 5. Pesawat Airbus A400M. Airbus A400M diandalkan untuk pengangkutan taktis serta pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M dapat mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. A400M adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator. Tak hanya itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur serta mampu mengangkut Patriot Launcher dan HMTT Truck, 9 palet militer beserta 54 personel sekaligus. Apache AH-64EV1. Pada tanggal 20 September tahun 2012, Menlu AS Hillary Clinton mengkonfirmasikan bahwa SBY telah menyetujui untuk membeli 8 buah heli Apache AH-64E Capability Version 1 berserta opsi kelengkapan canggihnya bernilai 142 miliar rupiah. Pada tanggal 19 Desember tahun 2017, TNI AD mulai menerima heli AH-64EV1 pada 2017. AH-64E lebih handal dari blok heli Apache AH-64D sebelumnya karena mempunyai berbagai upgrade standar. Beberapa opsi sistem canggih juga disediakan, tergantung keinginan dan dompet pengguna. Upgrade standar berbanding dengan AH-64D adalah mesin lebih besar sehingga AH-64E mampu meleset 300 mil per jam, atau 7 mil per jam lebih cepat dari AH-64D sebelumnya, baling-baling komposit lebih ringan dan rangka yang lebih stabil, dan sensor pembidikan dan penglihatan malam yang lebih sensitif. Apache AH-64E yang beropsi Syscom MUMT mampu mengendalikan drone MQ-1C sebagai pemantau mata-matanya, MQ-9 Reaper sebagai penyerang tambahannya, dan drone lain yang setara. Harga untuk 8 buah helikopter AH-64E komplit, dengan perlengkapan semua opsi canggih, amunisi tertentu dan latihan pilot adalah 1,42 miliar dolar atau 21 triliun rupiah, atau sekitar 180 juta dolar, 2,7 triliun rupiah per heli. Untuk pecinta dunia militer, tambahkan opini Anda tentang alutsista yang ada di negara Indonesia di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikutin terus video terbaru dari kami tentang dunia permiliteran.